Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanitri Saputra dengan NIM 1915135 dan saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya 5M dalam mencegah COVID-19. Baik. Yang pertama, kita masuk pada pengertian COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severan Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dan gejala yang ditimbulkan, yang pertama, secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama adalah demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak nafas. Dan gejala yang ditimbulkan selanjutnya, ada beberapa gejala lain seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan yang lainnya yaitu ruam di kulit. Dan cara penyebaran COVID-19 ini, yang pertama adalah virus corona bisa menyebar melalui droplet, yaitu penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Dan yang kedua, coronavirus bisa menyebar melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara, disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Dan cara penyebaran yang lainnya yaitu penyebaran coronavirus melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus corona ini terjadi saat seorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata. Dan selanjutnya yaitu melalui fekal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fekal oral yang terinfeksi seperti urin dan fasis. Namun WHO mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dan upaya pencegahan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima itu membatasi interaksi dan mobilitas. Mencuci tangan dengan air yang mengalir. Rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan dengan minimal 20 detik, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar kecil, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Dan bersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Dan bisa kita lihat gambar sebelah, ini merupakan langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua yaitu memakai masker. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya yang mungkin dapat menularkan virus COVID-19, penggunaan masker menjadi sangat penting. Dan ini beberapa masker yang dianjurkan. Yang pertama, masker N95. Masker ini memiliki kemampuan yang lebih kuat dibandingkan masker bedah.
sehingga selain mampu menahan cairan darah dan droplet, juga mampu menahan aerosol. Dan masker ini digunakan bagi tenaga kesehatan yang melakukan tugas tertentu, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID. Yang kedua, tenaga kesehatan yang melakukan tindakan bedah atau penggunaan nebulizer. Dan yang ketiga, dokter gigi pada saat tindakan memungkinkan memicu keluarnya aerosol atau partikel air yang tertahan oleh partikel gas dan melayang di udara. Dan selanjutnya yaitu masker kain. Masker kain minimal terdiri dari 2 lapis kain yang dibuat terpisah atau menyatu dengan teknik tertentu. Dan bahan masker kain memiliki kerapatan, jenis serat dan anyaman dengan daya filtrasi yang efisien. Dan yang ketiga, memiliki daya serap sebesar kurang lebih 60 detik. Dapat dicuci beberapa kali dan tidak luntur saat dicuci atau ketika terkena keringat dan ludah. Dan yang selanjutnya yaitu masker bedah atau masker medis. Masker bedah atau dikenal pula dengan masker medis adalah salah satu jenis masker antivirus yang efektif mencegah penularan virus atau bakteri. Dan yang lainnya yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan, minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Dan yang selanjutnya, menghindari kerumunan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus ini. Dan yang selanjutnya, mengurangi interaksi dan mobilitas. Membatasi interaksi dan mobilitas. Virus corona, penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Lakukan aktivitas dari rumah seperti belajar, berolahraga, beribadah, bekerja bila memungkinkan. Sekian dari saya, dan tetap patuhi protokol kesehatan dan terapkan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.